Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang manisnya iman. Sudah menjadi sesuatu yang umum apabila dari diri kita ini ketika mempunyai sesuatu, maka kita akan mengambil manfaatnya ataupun faedahnya ataupun kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam perkara tersebut. Seperti halnya ketika kita mempunyai rumah, pastinya kita akan mendapatkan atau akan mencari manfaat daripada rumah tersebut. Bisa untuk berteduh, bisa untuk bercengkrama dengan semua keluarga, bisa untuk mencari kenyamanan di dalam rumah tersebut. Seperti juga halnya kita mempunyai kendaraan, pastinya kita akan mengambil manfaat dan juga faedah daripada kendaraan tersebut. Seperti kita bisa kemana-mana, kita bisa silaturahmi, kita bisa berangkat bekerja. Pada akhirnya intinya sesuatu apapun itu yang kita miliki, pastinya kita akan mengambil manfaat darinya. Bisa dibayangkan apabila kita mempunyai suatu barang ataupun perkara namun tidak dapat kita gunakan sebagaimana mestinya. Apa gunanya kita mempunyai jam Rolex yang harganya bisa ratusan juta, bahkan ada yang miliar, namun kita tidak mempunyai tangan misalnya, tidak akan ada gunanya. Apa gunanya kita membeli sepatu yang harganya jutaan rupiah, bahkan puluhan juta, namun kita tidak mempunyai kaki? Tidak akan ada gunanya. Begitupun dengan iman yang kita miliki. Iman tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi kita apabila kita bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa mempergunakannya dengan baik, bisa mengimplementasikannya dengan baik. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan iman yang penuh, maka insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan ibadah tersebut. Kita bisa mendapatkan kenikmatan bersembahyang atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang ketika perang anggota tubuhnya terkena panah. Ada yang mengatakan terkena senjata tajam, yang mana apabila dicabut ketika itu maka akan merasakan sakit yang luar biasa. Lalu sahabat yang terkena senjata tajam tersebut minta tolong kepada sahabat yang lain agar nanti ketika dia sholat, supaya sahabatnya tadi, temannya tadi, untuk mencabut panah atau senjata tajam yang menancap di anggota tubuhnya. Seperti itulah keimanan seorang sahabat yang mana ketika sholat tidak akan terganggu, ataupun ketika sholat saking khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesakit apapun perkara yang menimpa tubuhnya, dia tidak akan merasakannya. Mudah-mudahan kita sebagai seorang yang beriman bisa merasakan kelezatan beribadah, kelezatan nikmatnya sholat dengan iman yang kita miliki.
Seperti halnya ketika kita menjalankan ibadah puasa, maka apabila keimanan kita sudah betul kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ibadah puasa kita ini tidak akan membuat kita terbebani oleh ibadah puasa ini, namun kita akan mendapatkan kenikmatan atau menikmati ibadah puasa ini. Walaupun kebanyakan orang di antara kita masih merasakan ataupun menjalani ibadah puasa ini dengan keprihatinan karena tidak bisa makan dengan bebas ataupun minum dengan bebas. Maka Rasulullah SAW memberikan 3 resep kepada kita semuanya selaku umatnya, yang mana resep tersebut apabila bisa kita jalankan, insya Allah kita akan mendapatkan manisnya iman di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ketika beribadah maupun menjalani kehidupan yang lainnya. Yang pertama, resep dari Rasulullah SAW adalah hendaknya seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Kita boleh mencintai pekerjaan kita, jabatan kita, namun sejatinya jabatan pekerjaan itu akan ada batasnya. Kita boleh mencintai harta benda kita, tapi ingatlah, sebetulnya harta benda kita akan habis, akan hilang. Entah mereka harta benda yang akan duluan meninggalkan kita ataupun kita yang duluan meninggalkan mereka. Kita boleh mencintai keluarga kita, namun keluarga kita, anak istri kita juga ada masanya. Dan yang kekal abadi adalah Allah dan Rasul kita di dalam kehidupan kita, baik di dunia dan juga di akhirat. Maka selayaknya lah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Yang kedua, resep dari Rasulullah SAW agar kita bisa mendapatkan manisnya iman adalah apabila kita berteman ataupun berkasih sayang, maka hendaklah didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berteman dengan siapapun, kita berkasih sayang dengan siapapun, maka landasilah atau jadikanlah pertemanan tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita berteman dengan seseorang, maka apabila orang tersebut tidak menyembah kepada Allah ataupun tidak sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persahabatannya ya sampai di sini saja. Maka persahabatan ataupun pergaulan kita bersama manusia adalah hendaknya mencari teman atau sahabat yang bisa mengajak kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang yang tidak menyembah Allah kita tidak temani ataupun kita tidak dekati, tetapi carilah atau bersahabatlah dengan orang-orang yang mengajak kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu hadis disebutkan orang yang akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah di antara adalah orang atau 2 orang yang saling bersahabat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpisah karena Allah dan mereka bertemu karena Allah juga. Kemudian resep dari Rasulullah yang ketiga supaya kita bisa mendapatkan manisnya iman adalah hendaknya kita meninggalkan perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun hendaklah kita menjauhi maksiat apapun itu, seperti halnya kita menjauhi akan siksa api neraka.
seakan-akan kita menjauhkan diri dari siksa api neraka. Pastinya kita semuanya tidak akan suka dengan neraka karena siksanya sangatlah pedih. Begitu pula kita hendaknya membenci hal apapun yang mengajak kita keluar dari koridor ajaran agama Islam. Sehendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang mengajak kita ke dalam neraka. Insya Allah dengan kita belajar untuk menjalankan 3 resep yang diajarkan Rasulullah SAW ini bisa membuat kita bisa merasakan manisnya iman ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita akan mendapatkan kenikmatan sholat. Ketika kita berpuasa, kita merasakan kenikmatan berpuasa. Ketika kita beribadah di Baitullah, kita wukuf di Arafah, kita mendapatkan kenikmatan ibadah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi diri saya sendiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini banyak kekurangan, kekhilafan. Semata-mata ini dari kelemahan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.